Kalau kita berbicara tentang motor yang mampu membangkitkan nostalgia, membuat jantung berdebar hanya dari suaranya, dan hingga sekarang masih diburu para kolektor, maka jawabannya pasti motor 2 tak. Suara knalpotnya yang melengking, tarikan gasnya yang spontan, aroma oli samping yang khas, semuanya menjadi kenangan yang sulit dilupakan oleh para pecinta otomotif Indonesia. Menariknya, meskipun produksi motor 2 tak sudah dihentikan lebih dari 1 dekade yang lalu, harga beberapa model justru terus mengalami kenaikan. Bahkan, ada yang harganya sudah menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat motor 2 tak begitu istimewa? Mengapa hingga sekarang masih banyak orang rela berburu unit bekas dengan kondisi original? Dan dari sekian banyak motor 2 tak yang pernah hadir di Indonesia, mengapa hanya 3 motor ini yang dianggap sebagai legenda sejati? Di video kali ini kita akan membahas 3 motor 2 tak paling legendaris sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Suzuki Satria 2 tak, Yamaha F1 ZR, dan sang raja jalanan, Yamaha RX King. Kita akan mengupas sejarahnya, teknologinya, performanya, alasan kenapa harganya terus naik, hingga mana yang paling layak dikoleksi saat ini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti kita juga akan membandingkan ketiga motor tersebut secara langsung. Kini saatnya kita memasuki legenda pertama. Sebuah motor yang hingga hari ini masih membuat banyak orang menoleh ketika melintas di jalan. Suara knalpotnya khas, tarikannya spontan. Bentuknya kecil, tetapi mampu mengimbangi bahkan mengalahkan motor dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Motor itu adalah Suzuki Satria 2 tak, atau yang lebih dikenal sebagai Suzuki Satria 120R. Bagi generasi tahun 90-an, nama Satria bukan sekadar sebuah motor. Satria adalah simbol kecepatan, simbol gaya hidup. Dan bagi sebagian orang, Satria adalah motor impian yang dulu hanya bisa dilihat dari kejauhan. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya motor legendaris ini? Awal kelahiran Suzuki Satria 2 tak. Pada pertengahan tahun 1990-an, pasar sepeda motor Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Honda terkenal dengan motor yang irit. Yamaha mulai sukses di dunia balap. Sementara Suzuki dikenal sebagai pabrikan yang berani menghadirkan motor-motor berperforma tinggi. Melihat tingginya minat masyarakat terhadap motor yang cepat namun tetap praktis digunakan sehari-hari, Suzuki kemudian memperkenalkan keluarga Satria. Model yang kemudian benar-benar menjadi legenda adalah Suzuki Satria 120R. Motor ini menggunakan konsep underbone atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai motor ayam jago. Desainnya ramping. Posisi berkendaranya sporty. Bobotnya sangat ringan. Namun jangan tertipu oleh tampilannya. Di balik bodinya yang sederhana, tersembunyi mesin yang mampu membuat banyak motor lain kewalahan. Mesin kecil, tenaga besar. Suzuki membekali motor ini dengan mesin 120 cc 2 tak berpendingin udara. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi 6 percepatan. Pada zamannya, kombinasi seperti ini tergolong sangat mewah. Tenaga yang dihasilkan mencapai sekitar 15 hingga 16 tenaga kuda, angka yang luar biasa untuk motor bebek berbobot sekitar 95 kg. Artinya, rasio tenaga terhadap bobot motor ini sangat tinggi. Inilah alasan mengapa Satria 2 tak memiliki akselerasi yang begitu ganas. Saat putaran mesin mulai naik dan tenaga mulai masuk, sensasinya benar-benar berbeda. Motor terasa seperti ditarik dengan sangat kuat. Banyak orang yang pertama kali mencoba Satria 2 tak mengaku kaget karena ledakan tenaganya muncul begitu cepat. Karakter inilah yang membuat Satria sangat disukai oleh pecinta kecepatan. Desain yang mendahului zamannya.
Jika kita melihat desain Suzuki Satria 2 tak sekarang, mungkin terlihat sederhana. Namun pada akhir tahun 1990-an, desain tersebut tergolong sangat modern. Lampu depan tajam, tangki ramping, bodi sporty, dan posisi duduk yang membuat pengendaranya terlihat agresif. Stripping khas Suzuki pada masa itu juga menjadi salah satu daya tarik utama. Tidak sedikit anak muda rela menabung hanya demi memiliki motor ini. Bahkan, di beberapa daerah, Satria menjadi simbol prestise. Siapa yang memiliki Satria dianggap memiliki motor paling kencang di kelasnya. Rajanya balap jalanan dan road race. Salah satu alasan mengapa nama Satria begitu besar adalah karena prestasinya di dunia balap. Motor ini sering digunakan dalam berbagai ajang road race nasional. Bobotnya yang ringan membuat motor sangat mudah diajak bermanuver. Mesinnya juga terkenal mudah dimodifikasi. Dengan sedikit ubahan pada karburator, knalpot, porting, dan pengapian, tenaga Satria bisa meningkat cukup signifikan. Tidak heran apabila motor ini menjadi favorit para mekanik balap. Di luar sirkuit, Satria juga terkenal sebagai motor yang sering digunakan untuk adu akselerasi. Bahkan hingga sekarang, banyak video Satria 2 tak yang masih mampu memberikan perlawanan sengit terhadap motor-motor modern. Kenapa mesin Satria terasa sangat galak? Ada satu hal yang membuat Satria berbeda dari kebanyakan motor lain, yaitu karakter power ban mesin 2 taknya. Saat putaran mesin masih rendah, motor terasa biasa saja. Namun ketika RPM mulai naik, ledakan tenaga langsung datang secara tiba-tiba. Sensasi inilah yang sering disebut sebagai kick power. Begitu tenaga mulai masuk, motor langsung melesat. Pengalaman seperti ini sulit ditemukan pada motor 4 tak modern. Karena itulah banyak orang mengatakan bahwa sekali merasakan motor 2 tak, rasanya akan sulit untuk melupakannya. Kekurangan Suzuki Satria 2 tak. Tentu saja tidak ada motor yang sempurna. Satria juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar. Karena menggunakan mesin 2 tak, konsumsi bensinnya relatif lebih boros dibanding motor 4 tak. Selain itu, motor ini juga membutuhkan oli samping yang harus selalu tersedia. Jika oli samping habis dan tetap dipaksa digunakan, risiko kerusakan mesin menjadi sangat besar. Kekurangan lainnya adalah karakter tenaga yang cukup liar. Bagi pengendara pemula, motor ini membutuhkan adaptasi. Karena ketika tenaga mulai masuk, motor bisa langsung melesat dengan cepat. Namun justru karakter inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para penggemarnya. Harga bekas yang terus naik. Dulu, banyak orang menjual Suzuki Satria 2 tak dengan harga yang relatif murah. Bahkan ada yang hanya beberapa juta rupiah. Namun keadaan sekarang sudah jauh berbeda. Unit yang masih original, lengkap dengan surat-surat, nomor mesin dan rangka sesuai, serta cat bawaan pabrik, menjadi incaran para kolektor. Semakin orisinal kondisinya, semakin tinggi pula nilainya. Tidak sedikit unit yang telah direstorasi dengan kualitas tinggi dihargai puluhan juta rupiah. Bahkan untuk edisi langka atau kondisi istimewa, harganya bisa jauh lebih tinggi. Fenomena ini membuktikan bahwa nilai sebuah motor tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh sejarah, kelangkaan, dan kecintaan para penggemarnya. Komunitas yang tetap hidup. Walaupun produksi Suzuki Satria 2 tak sudah lama dihentikan, komunitas penggunanya masih sangat aktif. Hampir di setiap kota besar terdapat komunitas pecinta Satria. Mereka rutin mengadakan touring, gathering, kontes motor original, hingga berbagi informasi mengenai suku cadang yang kini semakin langka. Semangat inilah yang membuat nama Suzuki Satria 2 tak tetap hidup hingga sekarang. Motor ini bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari sejarah otomotif Indonesia yang terus dijaga oleh para penggemarnya. I'm reaching out.
Suzuki Satria 2 tak membuktikan bahwa sebuah legenda tidak diukur dari kapasitas mesin atau teknologi yang dimilikinya. Legenda lahir dari karakter yang kuat, prestasi yang membanggakan, dan kenangan yang terus hidup di hati para penggunanya. Meski usianya telah mencapai puluhan tahun, Satria 2 tak masih menjadi salah satu motor yang paling diburu kolektor. Suara khasnya masih mampu membuat orang menoleh. Tarikannya masih sanggup memacu adrenalin. Dan harganya pun terus menunjukkan tren yang meningkat. Namun, jika Suzuki Satria dikenal sebagai raja motor ayam jago, maka motor berikutnya adalah raja di kelas motor bebek balap. Motor yang namanya sangat disegani di lintasan road race. Motor yang menjadi mimpi hampir setiap anak muda pada awal tahun 2000-an. Dialah Yamaha F1 ZR. Kalau Suzuki Satria 2 tak dikenal sebagai rajanya motor ayam jago, maka motor yang akan kita bahas kali ini adalah penguasa lintasan balap. Motor yang namanya begitu disegani oleh para pembalap road race. Motor yang sampai sekarang masih menjadi incaran para kolektor. Dan motor yang berhasil mengharumkan nama Yamaha di dunia balap nasional. Dialah Yamaha F1 ZR. Bagi generasi tahun 90-an hingga awal 2000-an, melihat Yamaha F1 ZR melintas di jalan raya adalah pemandangan yang sangat biasa. Namun di balik tampilannya yang sederhana, motor ini menyimpan mesin yang luar biasa. Bahkan hingga saat ini, masih banyak orang yang percaya bahwa Yamaha F1 ZR merupakan salah satu motor bebek 2 tak terbaik yang pernah diproduksi di Indonesia. Lalu, bagaimana perjalanan motor legendaris ini? Mari kita mulai. Awal mula Yamaha F1 ZR. Memasuki pertengahan tahun 1990-an. Persaingan industri sepeda motor Indonesia semakin ketat. Setiap pabrikan berlomba menghadirkan motor tercepat. Yamaha sendiri saat itu sudah memiliki nama besar melalui seri Force One dan Alpha. Namun Yamaha ingin menghadirkan sesuatu yang lebih modern, lebih cepat, lebih sporty, dan mampu mendominasi dunia balap. Akhirnya, lahirlah Yamaha F1 ZR. Motor ini bukan sekadar penerus generasi sebelumnya, tetapi merupakan penyempurnaan dari semua pengalaman Yamaha di dunia balap. Sejak pertama kali diluncurkan, F1 ZR langsung mendapat sambutan luar biasa. Nama F1 yang terinspirasi Formula One. Tahukah kalian, nama F1 ZR ternyata memiliki filosofi yang cukup menarik. Huruf F1 diambil dari dunia Formula One, balapan mobil paling bergengsi di dunia. Sedangkan huruf ZR melambangkan semangat teknologi dan performa tinggi. Yamaha ingin menghadirkan motor yang memiliki karakter layaknya kendaraan balap. Cepat, ringan, dan mudah dikendalikan. Strategi tersebut ternyata berhasil. Nama F1 ZR langsung melekat di hati masyarakat Indonesia. Mesin kecil dengan performa besar. Jangan tertipu oleh kapasitas mesinnya. Yamaha F1 ZR hanya menggunakan mesin 110 cc 2 langkah. Namun tenaga yang dihasilkan mencapai sekitar 11 hingga 12 horsepower. Untuk ukuran motor bebek pada masanya, angka tersebut tergolong sangat besar. Apalagi bobot motor hanya sekitar 95 kg. Hasilnya, F1 ZR memiliki akselerasi yang sangat responsif. Tarikan bawahnya ringan. Putaran tengah terasa padat. Dan ketika mesin mulai memasuki power band, motor langsung melesat dengan sangat cepat. Karakter inilah yang membuat F1 ZR menjadi favorit para pembalap. Dominasi di dunia road race. Kalau ada satu motor yang identik dengan dunia road race Indonesia, jawabannya adalah Yamaha F1 ZR. Hampir di setiap kejuaraan, motor ini selalu menjadi salah satu kandidat juara.
Banyak tim balap nasional memilih F1ZR karena beberapa alasan. Yang pertama, rangkanya sangat stabil. Yang kedua, mesinnya mudah ditingkatkan performanya. Dan yang ketiga, spare part racing sangat melimpah. Mulai dari piston, karburator, CDI, knalpot, hingga crankshaft racing. Semuanya tersedia. Tidak heran apabila hampir seluruh bengkel balap di Indonesia memiliki pengalaman membangun mesin F1ZR. Motor ini benar-benar menjadi ikon balap nasional. Mudah dimodifikasi. Salah satu kelebihan terbesar Yamaha F1ZR adalah kemudahan dalam modifikasi. Mesinnya terkenal sangat bersahabat bagi para mekanik. Dengan melakukan porting polish, mengganti karburator, mengubah rasio kompresi, serta menggunakan knalpot racing, tenaga motor bisa meningkat secara signifikan. Inilah alasan mengapa sampai sekarang F1ZR masih sering muncul di berbagai ajang balap motor klasik. Kemampuannya bersaing bahkan masih mampu membuat banyak orang kagum. Desain sporty yang ikonik. Selain performa, F1ZR juga terkenal karena desainnya. Motor ini memiliki bodi ramping, tangki menyatu dengan bodi, lampu depan tajam, dan yang paling ikonik, stripping khas Yamaha era 90-an. Warna biru dengan kombinasi putih dan merah menjadi identitas yang sangat kuat. Sampai sekarang, banyak orang yang sengaja mencari F1ZR dengan stripping original pabrik. Karena nilainya jauh lebih tinggi dibanding motor yang sudah dicat ulang. Motor harian yang tetap nyaman. Tidak seperti beberapa motor dua tak lain yang lebih fokus pada performa. F1ZR justru memiliki keseimbangan yang sangat baik. Motor ini tetap nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Posisi duduknya santai. Bobotnya ringan. Mudah bermanuver di jalan sempit. Dan konsumsi bahan bakarnya juga relatif lebih hemat dibanding beberapa motor dua tak lain di kelas yang sama. Karena itulah, dulu banyak orang menggunakan F1ZR bukan hanya untuk balapan, tetapi juga sebagai kendaraan harian. Kekurangan Yamaha F1ZR. Walaupun terkenal hebat, F1ZR tentu tidak lepas dari kekurangan. Sebagai motor dua tak, motor ini tetap membutuhkan oli samping. Selain itu, suara mesin yang cukup nyaring terkadang kurang disukai sebagian orang. Jika perawatan diabaikan, komponen seperti piston dan ring piston juga harus diganti secara berkala agar performanya tetap optimal. Namun dibandingkan dengan tenaga yang ditawarkan, banyak pemilik menganggap biaya tersebut sangat sepadan. Harga bekas yang terus melonjak. Dulu, Yamaha F1ZR merupakan motor yang sangat mudah ditemukan. Harganya pun relatif murah. Namun sekarang situasinya sudah berubah. Unit original menjadi barang langka. Terutama yang masih menggunakan velg bawaan pabrik, stripping asli, mesin standar, dan surat-surat lengkap. Motor seperti ini menjadi incaran kolektor. Tidak sedikit F1ZR original yang kini dihargai puluhan juta rupiah. Bahkan untuk edisi tertentu dengan kondisi istimewa, nilainya bisa jauh lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa motor klasik bukan lagi sekadar kendaraan, tetapi juga aset koleksi yang nilainya terus meningkat. Komunitas F1ZR masih sangat solid. Salah satu alasan mengapa nama F1ZR tetap hidup hingga sekarang adalah komunitasnya. Di hampir seluruh Indonesia terdapat komunitas pecinta F1ZR. Mereka rutin mengadakan touring, kontes motor original, gathering nasional, hingga berburu suku cadang langka. Semangat menjaga motor tetap original menjadi kebanggaan tersendiri. Bahkan tidak sedikit anggota komunitas yang rela menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mencari satu komponen asli pabrik. Inilah bukti bahwa kecintaan terhadap F1ZR bukan sekadar hobi,
tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Yamaha F1ZR membuktikan bahwa sebuah motor legendaris tidak harus memiliki mesin besar. Dengan kapasitas hanya 110 cc. Motor ini berhasil menjadi ikon balap nasional. Mesinnya terkenal bandel. Performa luar biasa. Mudah dimodifikasi. Dan hingga kini masih menjadi salah satu motor dua tak paling dicari di Indonesia. Namun, jika F1ZR dikenal sebagai raja lintasan road race, masih ada satu motor lagi yang memiliki reputasi jauh lebih menyeramkan. Motor yang dijuluki Raja Jalanan. Motor yang suaranya mampu membuat siapapun langsung menoleh. Motor yang namanya begitu melegenda hingga sekarang. Dialah Yamaha RX King. Setelah membahas Suzuki Satria 2 tak yang menjadi ikon motor ayam jago, dan Yamaha F1ZR yang mendominasi lintasan road race, kini kita sampai pada motor yang mungkin paling terkenal di antara semuanya. Motor yang namanya bahkan dikenal oleh orang yang bukan pecinta otomotif. Motor yang memiliki suara knalpot sangat khas, akselerasi yang luar biasa, dan hingga sekarang masih dijuluki sebagai Raja Jalanan. Ya, motor itu adalah Yamaha RX King. Bahkan hingga hari ini, jika ada seseorang mendengar suara knalpot RX King dari kejauhan, hampir semua orang langsung tahu motor apa yang sedang melintas. Itulah betapa ikoniknya motor ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat RX King begitu melegenda? Mengapa setelah puluhan tahun berhenti diproduksi, harga bekasnya justru semakin mahal? Mari kita bahas bersama. Setelah membahas Suzuki Satria 2 tak yang menjadi ikon motor ayam jago, dan Yamaha F1ZR yang mendominasi lintasan road race, kini kita sampai pada motor yang mungkin paling terkenal di antara semuanya. Motor yang namanya bahkan dikenal oleh orang yang bukan pecinta otomotif. Motor yang memiliki suara knalpot sangat khas, akselerasi yang luar biasa, dan hingga sekarang masih dijuluki sebagai Raja Jalanan. Ya, motor itu adalah Yamaha RX King. Bahkan hingga hari ini, jika ada seseorang mendengar suara knalpot RX King dari kejauhan, hampir semua orang langsung tahu motor apa yang sedang melintas. Itulah betapa ikoniknya motor ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat RX King begitu melegenda? Mengapa setelah puluhan tahun berhenti diproduksi, harga bekasnya justru semakin mahal? Mari kita bahas bersama. Awal lahirnya sang Raja Jalanan. Kisah RX King dimulai pada awal tahun 1980-an. Saat itu Yamaha menghadirkan seri RX yang terkenal memiliki performa luar biasa. Generasi demi generasi terus mengalami penyempurnaan. Hingga akhirnya lahirlah Yamaha RX King. Motor ini menggunakan mesin 132 cc 2 langkah yang kemudian berkembang menjadi sekitar 135 cc pada generasi berikutnya. Pada masanya, mesin tersebut termasuk yang paling bertenaga di kelas motor sport ringan. Tidak membutuhkan kapasitas mesin besar. Tidak menggunakan teknologi yang rumit. Namun, sekali gas dibuka, motor langsung melesat. Karakter inilah yang membuat RX King begitu dicintai. Mesin yang sangat bertenaga. Yamaha RX King menggunakan mesin 135 cc 2 tak yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 18 tenaga kuda. Untuk ukuran motor pada era 1990-an, angka tersebut tergolong luar biasa. Apalagi bobot motor hanya sekitar 100 kg. Perbandingan tenaga dan bobot yang sangat ideal membuat akselerasinya begitu cepat. Banyak orang mengatakan, saat putaran mesin mulai naik, RX King terasa seperti motor yang tidak mau berhenti berlari.
Tarikannya sangat spontan. Respons gasnya sangat cepat. Dan suara knalpotnya menjadi ciri khas yang sulit ditiru motor lain. Tidak heran apabila RX King dijuluki sebagai raja jalanan. Kenapa RX King sangat cepat? Banyak orang mengira tenaga besar RX King hanya berasal dari kapasitas mesinnya. Padahal tidak. Ada beberapa faktor yang membuat motor ini begitu buas. Pertama, mesin dua langkah menghasilkan ledakan tenaga setiap satu putaran poros engkol. Kedua, bobot motor sangat ringan. Ketiga, rasio transmisi dibuat agar akselerasi terasa agresif. Keempat, desain mesin RX King terkenal memiliki karakter putaran atas yang sangat kuat. Kombinasi keempat faktor tersebut membuat RX King menjadi salah satu motor tercepat pada masanya. Bahkan sampai sekarang, masih banyak RX King standar yang mampu memberikan kejutan ketika beradu. Mitos yang selalu melekat. Tidak ada motor lain di Indonesia yang memiliki begitu banyak cerita seperti RX King. Motor ini sering muncul dalam film, sinetron, bahkan berita. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, RX King sempat identik dengan kelompok kriminal karena kecepatannya dianggap sangat cocok untuk melarikan diri. Akibatnya muncul julukan-julukan yang melekat pada motor ini. Namun, seiring berjalannya waktu, citra tersebut perlahan berubah. Kini RX King lebih dikenal sebagai motor koleksi yang memiliki nilai sejarah tinggi. Komunitas-komunitas RX King juga aktif mengkampanyekan penggunaan motor secara tertib dan aman. Sehingga citra negatif yang dulu pernah melekat kini semakin memudar. Sangat mudah dimodifikasi. Seperti motor dua langkah lainnya, RX King memiliki potensi modifikasi yang sangat besar. Mulai dari sekadar restorasi original, modifikasi touring, hingga mesin balap. Komponen aftermarket untuk RX King juga sangat banyak. Bahkan hingga saat ini masih banyak bengkel spesialis yang fokus menangani RX Series. Hal tersebut membuat RX King tetap hidup meskipun produksinya telah lama dihentikan. Harga bekas yang terus meroket. Jika ada satu motor dua langkah yang mengalami kenaikan harga paling drastis, jawabannya adalah RX King. Dulu, motor ini bisa dibeli dengan harga yang relatif terjangkau. Namun sekarang, unit original dengan kondisi lengkap menjadi barang yang sangat langka. Semakin tua tahunnya, semakin lengkap kelengkapan aslinya. Semakin tinggi pula nilai jualnya. Banyak kolektor rela berburu ke berbagai daerah hanya demi mendapatkan satu unit dengan kondisi istimewa. Bahkan ada yang rela mengeluarkan dana sangat besar untuk mendapatkan RX King yang benar-benar original. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa RX King bukan lagi sekadar kendaraan, melainkan sudah menjadi bagian dari sejarah otomotif Indonesia. Komunitas yang sangat besar. Salah satu alasan mengapa RX King tetap eksis hingga sekarang adalah komunitasnya. Hampir di seluruh kota di Indonesia terdapat komunitas RX King. Mereka rutin mengadakan touring, bakti sosial, kontes restorasi, gathering nasional, dan berbagai kegiatan lainnya. Semangat persaudaraan antar pengguna RX King menjadi salah satu yang paling kuat di dunia otomotif Indonesia. Tidak peduli usia, tidak peduli profesi. Selama sama-sama mencintai RX King, mereka merasa seperti keluarga. Perbandingan tiga motor legendaris. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Di antara ketiga motor ini, mana yang terbaik? Kalau berbicara soal akselerasi dan tenaga, Yamaha RX King masih menjadi juaranya. Mesin 135 cc dua langkah memberikan sensasi yang sangat sulit ditandingi. Kalau berbicara soal kelincahan, Suzuki Satria 2 tak menjadi pilihan yang sangat menarik. Bobotnya ringan, handling tajam, dan sangat menyenangkan dikendarai. Sementara, kalau berbicara soal motor bebek balap terbaik,
Yamaha F1ZR adalah jawabannya. Motor ini mendominasi dunia road race selama bertahun-tahun. Mesinnya terkenal bandel, spare part melimpah, dan sangat mudah dimodifikasi. Jadi, sebenarnya tidak ada yang benar-benar lebih baik, karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Satria adalah raja motor ayam jago. F1ZR adalah raja motor bebek balap. Sedangkan RX King adalah sang raja jalanan. Kenapa motor 2 tak masih dicintai? Mungkin banyak orang bertanya, mengapa motor-motor ini tetap diburu? Padahal teknologi motor modern jauh lebih canggih. Jawabannya sederhana. Karena motor 2 tak menawarkan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Sensasi berkendara, karakter mesin, suara knalpot, aroma oli samping, dan pengalaman mengendarainya benar-benar berbeda. Motor modern memang lebih irit, lebih nyaman, dan lebih ramah lingkungan. Namun, banyak orang percaya, motor modern belum tentu mampu memberikan rasa emosional yang sama seperti motor 2 tak. Itulah sebabnya, walaupun usianya sudah puluhan tahun, popularitas motor-motor ini justru semakin meningkat. 3 motor yang kita bahas hari ini bukan sekadar alat transportasi. Mereka adalah saksi perjalanan panjang dunia otomotif Indonesia. Suzuki Satria 2 tak mengajarkan bahwa motor kecil bisa memiliki performa luar biasa. Yamaha F1ZR membuktikan bahwa motor bebek mampu mendominasi dunia balap nasional. Dan Yamaha RX King menunjukkan bagaimana sebuah motor bisa menjadi ikon yang dikenang lintas generasi. Meskipun era motor 2 tak telah berakhir, nama ketiga motor ini akan selalu hidup. Di jalan raya, di komunitas, di garasi para kolektor, dan tentu saja, di hati para pecinta otomotif Indonesia. Kalau kalian diberi kesempatan memiliki salah satu dari ketiga motor legendaris ini, mana yang akan kalian pilih? Apakah Suzuki Satria 2 tak yang lincah? Yamaha F1ZR sang juara lintasan? Atau Yamaha RX King sang raja jalanan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika video ini menambah wawasan kalian. Subscribe untuk mendapatkan video otomotif menarik setiap minggu, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan motor-motor legendaris lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.